di sekitar Sungai Rokan daerah Kebubangan Siap yang Riau yang diberi nama Tajuk Masjid atau Kampung Masjid pada tahun 1874 Masehi. Syekh Abdul Wahab pindah ke Dumai, pantai timur Riau, dan mendirikan perkampungan baru di sana. Kemudian ia pindah ke Kampung Kualuh, Labuhan Batu, dan membangun lagi sebuah perkampungan di sana. Pada tahun 1879, Syekh Abdul Wahab mendapatkan wakaf sebidang tanah di wilayah Langkat dari Sultan Langkat, yaitu Sultan Musa Al-Mu'azzam Shah pada tahun 1883 atau 12 Syawal 1300 Hijriah. Syekh Abdul Wahab membangun sebuah perkampungan baru yang diberi nama Kampung Babus Salam atau Pintu Keselamatan. Masyarakat umum sering menyebutnya Besilam. Disinilah ia menetap mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah sampai akhir hayat. Sebagai seorang sufi, beliau mempunyai keistimewaan dan kekhasan tersendiri. Salah satu kekhasan Syekh Abdul Wahab Rokan dibanding dengan sufi-sufi lainnya adalah bahwa ia telah meninggalkan lokasi perkampungan bagi anak, cucu, dan murid-murid. Karya-karya beliau di sela-sela kesibukannya sebagai pemimpin tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Abdul Wahab masih menyempatkan diri untuk menulis pemikiran sufistiknya, baik dalam bentuk khutbah-khutbah, wasiat maupun syair-syair yang ditulis dalam aksara Arab Melayu. Tercatat ada 12 khutbah yang ia tulis dan masih terus diajarkan pada jamaah di Babus Salam. Sebagai khutbah-khutbah tersebut, 6 buah diantaranya diberi judul dengan nama-nama bulan dalam tahun Hijriah, yaitu khutbah Muharram, khutbah Rajab, khutbah Sya'ban, khutbah Ramadan, khutbah Syawal, dan khutbah Zulqa'dah. 2 khutbah lain tentang 2 hari raya, yaitu khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan 4 khutbah lagi masing-masing berjudul kelebihan Jumat, khutbah Nabi Sulaiman, khutbah ular hitam, dan khutbah Musa Sucian. Karya tulis Syekh Abdul Wahab dalam bentuk syair terbagi pada 3 bagian, yaitu 1 munajat berisi pujian dan doa kepada Allah, syair Burung Garuda merupakan pendidikan dan bimbingan remaja, kemudian wasiat pelajaran adab murid terhadap guru, akhlak 44 jenis sosial. Syair munajat sampai hari ini masih terus dilantunkan di Madrasah Besar Babus Salam sebelum azan dikumandangkan. Itulah yang dikatakan oleh seorang berkebangsaan Belanda. Beliau menulis buku bernama Martin van Burunis. Beliau mengatakan Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan salah seorang tokoh Naqsyabandiyah yang paling produktif di antara para penulis di kalangan tarekat Naqsyabandiyah yang pernah ada. Dan beliau mengatakan Syekh Abdul Wahab adalah Syekh Melayu yang memiliki pengaruh yang demikian luas di kawasan Sumatera dan Malaya sebanding dengan apa yang dicapai Syekh Minangkabau seluruh. Juga kami baca dari tesis yang mulia Tuan Guru Babus Salam pada tahun 2020. Tahun tesis ditulis pada tahun 2002. Tuan Guru Syekh Dr. Simpel Fuad mengutip dari apa yang disampaikan oleh Nur Ahmad Fadil Lubis, menjelaskan bahwa Syekh Abdul Wahab sangat dikenal dan diperhitungkan di kalangan misionaris dan orientalis di Amerika. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, begitu hebatnya perjuangan yang dilakukan Syekh Abdul Wahab dan terbukti sampai saat ini. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah, tapi nama besarnya terus diingat orang sampai saat ini. Dan kita yang berhadir hari ini karena datang ke Babus Salam ini karena nama besar Syekh Abdul Wahab Al-Khalil Yarsyad. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, perjuangan dan pergerakan Syekh Abdul Wahab Rokan melawan penjajah. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bukanlah sosok yang terkenal dalam pergerakan melawan imperialisme Belanda, tapi ia aktif dalam mengarahkan strategi perjuangan non-fisik sebagai upaya melawan sistem kolonialisme. Ia mengirim utusan di Jakarta untuk bertemu dengan Bos Cokro Aminoto dan mendirikan cabang syarikat Islam di Babus Salam di bawah pimpinan Haji Idris Kelantan. Nama Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan sendiri tercantum sebagai penasehat. Beliau juga pernah ikut terlibat langsung dalam peperangan melawan Belanda di Aceh
pada tahun 1308 Hijriah. Menurut cerita dari pihak Belanda yang pada saat itu sempat mengambil fotonya, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan mampu terbang di angkasa, menyerang dengan gagah perkasa dan tidak dapat ditembak dengan senapan atau meriam. Karena Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai seorang yang sangat dipuja pengikut, Syekh Abdul Wahab Rokan cukup dikeramatkan oleh penduduk setempat. Sejumlah cerita keramat tentang beliau yang cukup populer di kalangan masyarakat Langkat. Di antaranya, pada suatu masa pihak Belanda merasa curiga karena ia tidak pernah kekurangan uang. Lantas mereka menuduhnya telah membuat uang palsu. Ia merasa sangat tersinggung sehingga ia meninggalkan kampung Babus Salam dan pindah ke Semenanjung, Malaysia. Pada saat itulah kesempatan beliau mengembangkan tarekat Syarifiyah di Malaysia. Selama kepergiannya itu, konon sumber-sumber minyak yang sekarang Pertamina di Langkat menjadi kering, kepadan ikan di lautan sekitar Langkat juga menghilang, sehingga menimbulkan kecemasan kepada penguasa Langkat. Akhirnya ia dijemput dan dimohon untuk menetap kembali di Babus Salam. Setelah itu sumber minyak pun mengalir dan ikan-ikan bertambah di lautan. Kaum buruh dan nelayan begitu senang sekali. Wafatnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab wafat pada usia 115 tahun pada tanggal 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah atau 27 Desember 1926 Miladiah. Sesudah beliau wafat, banyak orang yang berziarah dan bernazar ke makam. Bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, diadakan haul pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya, seperti yang hari ini kita laksanakan. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, setelah Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan wafat, kedudukan mursyid dan nazir di Babus Salam dipercayakan kepada putra-putra dan keturunan beliau. Mereka yang pernah memangku jabatan sebagai Tuan Guru Babus Salam. Yang pertama, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Al-Syabani sebagai Tuan Guru pertama. Yang kedua, Tuan Syekh Haji Yahya Afandi anak Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru yang kedua. Syekh Haji Abdul Manaf cucu Tuan Guru yang ketiga. Syekh Haji Abdul Jabbar anak Tuan Guru yang keempat. Syekh Haji Ahmad Daud anak Tuan Guru yang kelima. Syekh Haji Fakih Tambah atau Fakih Yasin anak Tuan Guru yang keenam. Syekh Haji Mu'in Al-Wahab anak Tuan Guru yang ketujuh. Syekh Haji Madian Al-Wahab anak Tuan Guru yang ke-8. Syekh Fakih Sufi cucu Tuan Guru yang ke-9. Syekh Haji Anas Mudawar cucu Tuan Guru yang ke-10. Syekh Haji Hashim Al-Syarwani cucu Tuan Guru yang ke-11. Syekh Haji Irfan Syah Al-Rokani cucu Tuan Guru yang ke-12. Dan sampailah saat ini Tuan Syekh Dr. Zikmal Fatimah Cicit Tuan Guru yang ke-13. Selain terdapat makam beliau di kampung ini juga merupakan pusat penyebaran tarekat Naksabandiyah Babus Salam yang sekarang dipimpin oleh Tuan Guru yang mulia Syekh Dr. Zikmal Fatimah. Demikian tuan-tuan sekalian sejarah singkat Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Al-Syabani. Mudah-mudahan kita yang mendengar dapat menambah pemahaman kepada kita semua, sehingga jalan orang-orang baik itu senantiasa bisa kita ikuti. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah kepada Kiai Haji Abdul Mubarak Sasim, Imam tetap berasa besar Babus Salam, atas pembacaan sejarah Guru Babus Salam yang kemudian dapat kita lihat dalam situ ketika Ibnu Athaillah Al-Iskandariah berkata dalam kitab Al-Hikam, Rubba umri ittasa'at amaluhu wa qallat amdaluhu, Rubba umrin qalilatun amaluhu kasiratun amdaluhu. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang, tapi kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat berlimpah. Demikianlah yang dihadirkan
dalam kisah agung Tuan Guru Babu Salam yang pertama, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Faraji Rasa Bumi, Tuan Guru Haji Ismail, Tuan Guru Batak yang juga berhadir, Dr. Sa'ban Raja Buku, dari anda kami Profesor Dr. Haji Hatta selaku Ketua Basnas, ikut pula anggota DPR RI Profesor Dr. Arifin, kemudian Profesor Dr. Jenderal Arifin Zakaria penulis saksi inspirasi, dan kemudian Zulkifli Ahmad Nasih, pendiri dan pemimpin Darussofa Sumatera Utara yang kami muliakan, dan Bapak Gubernur Wakil Gubernur, marilah kita sambut dengan penuh cinta dan kasih kata sambutan dari Tuan Guru Babu Salam Langkat, Tuan Guru Syekh Dr. Zikma Fuad MA Al-Waqfiyah Falyatafadhal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Ismail. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Hasan Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Ketua MUI Sumatera Utara, hadirin hadirat, tuan-tuan sekalian, bersyukur kita kepada Allah serta selawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai orang bersilam dan jemaah Tarikat Naqsyabandiyah, kami aturkan permohonan kepada Tuan serta hadirin hadirat sekalian. Entahlah kami ini tersalah cakap dan adab, tersalah tutur dan adab, tersalah tutur dan sapa. Yang tua tidak dijual, yang alim tidak dimuliakan, yang mulia tidak diagungkan, yang dahulu terkemudian, lupa didahulukan selangkah dan lupa ditunjukkan selanjutnya. Yang kecil pula tak disebut nama, yang besar pula tak dihimbau dalamnya. Oleh karena itu, kami sebagai orang bersinar yang jauh dari kota menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang ingin kami sampaikan dalam majlis yang mulia dan singkat ini adalah, yang pertama, kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan, kepada Puan, hadirin hadirat sekalian, karena dapat meluangkan waktu hadir bersama kami di madrasah ini. Tentulah kami mohon maaf dalam situasi kondisi seperti ini. Tentulah Bapak Ibu merasakan susah payah untuk sampai ke masjid nanti. Kami doakan mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridha dalam perjalanan tuan-tuan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sudahlah kami susun dengan rapi, bahkan kepanitiaan dilaporkan kepada saya berjumlah 500 orang katanya untuk menyambut tamu-tamu sekalian. Pernah kami sampaikan
kami takut juga tidak menghormati Tuhan dan Tuhan sekalian. Saya katakan kalau kita dihormati, maka kita sebaliknya mesti menghormati tamu-tamu, siapapun mereka dan dari kalangan manapun mereka. Penghormatan kita dari bentuk kebersihannya, kenyamanannya, perkataannya, perbuatannya, keamanannya, dan lain-lain. Tentulah kami takut berbuat sekiranya kami sebagai orang bersinar telah membuat kecewa yang datang ke sini, padahal mereka untuk ziarah ke makam yang mana makam itu kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pun ada disampaikan, kalau seorang yang dikasihi Tuhan itu, karena hidup dan mati mereka sama saja, tuan-tuan sekalian, bahwa kalau ceritakan tentang kekeramatannya, pada hari ini pun ramai yang datang ziarah ke makam beliau. Oleh karena itu kami sangat bertanggung jawab menyambut kedatangan tuan-tuan dan segala bentuk penghormatan kami yang sudah kami sebutkan. Kenapa takutnya kami hilang lebar tanah kesehatan? Dulu pernah kejadian ketika penulis Tengku Hashim, seorang penulis Melayu Langkat, mengatakan karena kecil hatinya dan sudah difitnah beliau, maka keluarlah beliau dari tanah Melayu Silat ini. Beliau kemana? Ke Malaysia, ke Johor. Selama 3 tahun lamanya, Besilan ini seperti hutan, tidak ada penghuninya, tuan-tuan sekalian. Itu karena kecil hati. Begitu kata penulis Tengku Hashim, bahkan bukan berdampak kepada Besilan, berdampak juga kepada Kabupaten Langkat. Yang pada saat itu Sultan Langkat yang saya tahu adalah kesultanan yang paling kaya di Sumatera Timur. Kenapa? Karena Sultan Langkat pada saat itu yang memiliki minyak, akan tetapi selama 3 tahun dikatakan minyak itu menjadi kering, bahkan hasil laut pun tidak seketika sampai. Banyak orang yang mengatakan bahwa kecilnya hati beliau dan beliau berangkat dari Besilan ini, hidup dan mati beliau sama saja. Tuan-tuan yang datang ke Besilan kita untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Oleh karena itu, kalau kami mengecewakan, membuat tuan-tuan sedih, datang ke Besilan ini untuk ziarah ke makam yang mana makam itu makam yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Syabani. Oleh karena itu, di penghujung sambutan ini, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya di atas segala kekurangan, kesalahan, dan yang lain-lainnya. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini jemaah yang mau berjumpa sama Tuan Guru. Ramai ya guys ya, ini jemaah saya ingin mau berjumpa sama Tuan Guru guys.
99 guys. Pak Lipah, kalau boleh tahu itu nama apa Lipah apa gola ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola awak Khalifah Sauki berasal dari Dusun Boter, Desa Ramatangga Hilir, Rokan Hulu. Jadi insya Allah mau ke bersilam bersiarah ke tempat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi setiap tahunnya awak dari Rokan Hulu, insya Allah dari 5 boleh bus, kurangnya 10 bus tetap menghadiri haul di Basilam Melangkat. Ayo kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu tahun pada tahun itu dari mana-mana samia yang apa yang hadir kok Basilam Melangkat itu Pak? Yang awak ketahui kalau dari Rokan Hulu mulai dari Pasir Panda yang lah berangkat lah 5 bus, yang mobil pribadi sekitar 20 mobil, yang dari Penuhan. bukan yang dari Kota Tengah Ya Kota Tengah. 5 bus, yang dari Muara Rumbai Pasir Panjang diperkirakan ada 5 bus. Jadi berjumlah dengan kita pasir itu nggak kurang dari 15 bus. 15 bus dari Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu ya. Rokan Hulu. Menuju ke Basilam Melangkat acara haul Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Betul. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa Mursidin surau apa nama surau apa Pak? Al Istiqomah. Apa Tuan Gurunya Pak ya? Insya Allah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas wawancaranya Pak ya. Ya.